Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pembahasan kali ini, ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ikuti pembahasan yang akan ibu sampaikan dengan baik supaya bisa dipahami. Bismillah, mari kita mulai. Perhatikan kedua gambar berikut. Ada yang sedang bermain basket, dan ada mainan yaitu robot. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, apakah persamaan dari kedua gambar? Adakah perbedaannya? Persamaan dari kedua gambar tersebut adalah sama-sama bisa bergerak. Lalu adakah perbedaannya? Jawabannya ada. Perbedaan kedua gambar tersebut salah satunya pemain basket selain bergerak juga bisa bernapas. Lain halnya dengan robot. Robot memang bisa bergerak dengan mesin, tetapi tidak bisa bernapas. Dari perbedaan ini dapat kita tarik kesimpulan, pemain basket adalah makhluk hidup atau biotik. Pemain basket dikatakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu bisa bernafas. Sedangkan robot adalah benda mati atau abiotik, karena tidak bisa bernapas, sehingga termasuk benda mati dan tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. Bernapas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. 3. Bergerak. Ciri bergerak, kita dapat berjalan, berlari, melompat, menggerakkan tangan, bahkan menggeliat saat bangun tidur. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak yang terdiri atas tulang, yaitu alat gerak pasif, sendi dan otot, yaitu alat gerak aktif. Lebih jelasnya tentang sistem gerak akan dibahas nanti di kelas 8. 4. Tumbuh dan berkembang. Tinggi, massa tubuh akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Selain manusia, tumbuhan dan hewan juga mengalami hal yang sama. Misalnya kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Peristiwa ini dinamakan juga metamorfosis sempurna. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua, yang kamu panggil kakek dan juga nenek, dan seterusnya. 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Gambar ini menunjukkan seorang bapak yang secara spontan akan menutup kelopak mata karena ada sorot lampu yang sangat terang. Dari contoh ini, menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan.
Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Misalnya pada gambar, daun putri malu menguncup saat disentuh. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Yang terakhir, 7, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal, seperti pada kaktus, cenderung menyerupai jarum. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air, seperti bunga lotus, memiliki daun lebar dan tipis. Contoh lainnya pada bunglon, yaitu mimikri atau mengubah warna sesuai tempatnya agar terhindar dari musuh. Selain robot, apa saja yang termasuk abiotik? Dan selain kupu-kupu, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Silakan dibuka classroom-nya untuk menjawab soal tersebut. Demikian pembahasan yang Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.